Kisah Nabi Adam AS. Nabi Adam adalah orang yang pertama kali diciptakan oleh Allah dengan tangannya sendiri dan sekaligus dijadikan oleh Allah sebagai nabi yang pertama dan sebagai khalifah di bumi. Oleh karena itu Nabi Adam dilebihkan oleh Allah dengan ilmu pengetahuan, alat untuk menggala dan mengungkapkan benda alam yang ada di muka bumi, dan dibekali pula ilmu tentang hukum alam, sunnatullah. Sebab itulah Nabi Adam ketika ditanya tentang nama-nama benda itu, berkat kelebihan dan keistimewaan Nabi Adam, lalu Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam sebagai penghormatan kepadanya. Kemudian setelah itu berkumpullah para malaikat dan berbaris mengelilingi Nabi Adam, lalu bersujud sebagai penghormatan kepada Adam, kecuali iblis yang tidak mau sujud, karena ia menganggap dirinya lebih mulia daripada ia diciptakan dari api, sedang Nabi Adam diciptakan dari tanah. Dan api inilah yang menyebabkan iblis itu sombong. Lalu Allah mengeluarkan iblis itu dan mengutuk buat selama-lamanya sampai hari kiamat. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Sya'at ayat 77-78 yang artinya, "Kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap." Allah berfirman, "Maka keluarlah kami dari surga, sesungguhnya atasmu sampai hari pembalasan." Adam menghuni surga, Hawa untuk mendampinginya dan menjadi teman hidupnya. Adam diberi tempat oleh Allah di surga, dan baginya diciptakanlah menghilangkan rasa kesepiannya dan melengkapi keperluan fitrahnya untuk mengembangkan keturunan. Menurut cerita para ulama, Hawa diciptakan oleh Allah dari salah satu tulang rusuk Adam yang di sebelah kiri di waktu ia masih tidur, sehingga ketika ia terjaga, ia melihat Hawa sudah berada di sampingnya. Ia ditanya oleh malaikat, "Wahai Adam, apa dan siapakah makhluk yang berada di sampingmu itu?" Berkatalah Adam, "Seorang perempuan," sesuai dengan fitrah yang telah diilhamkan oleh Allah kepadanya. "Siapa namanya?" tanya malaikat lagi. "Hawa," jawab Adam. "Untuk apa Tuhan menciptakan makhluk ini?" tanya malaikat lagi. Adam menjawab, "Untuk mendampingiku, memberi kebahagiaan bagiku, dan mengisi keperluan hidupku sesuai dengan kehendak Allah." Allah berpesan kepada Adam, "Tinggallah engkau bersama istrimu di surga, rasakanlah kenikmatan yang berlimpah-limpah di dalamnya, rasailah dan makanlah buah-buahan yang lezat yang terdapat di dalamnya sepuas hatimu dan sekehendak nafsumu. Kamu tidak akan mengalami atau merasa lapar, dahaga, ataupun letih selama kamu berada di dalamnya. Akan tetapi aku ingatkan, janganlah makan buah dari pohon ini yang akan menyebabkan kamu celaka dan termasuk orang-orang yang zalim. Ketahuilah bahwa iblis itu adalah musuhmu dan musuh istrimu. Ia akan berusaha membujuk kamu dan menyeret kamu keluar dari surga sehingga hilanglah kebahagiaan yang kamu sedang nikmati ini." Sesuai dengan ancaman yang diucapkan ketika diusir oleh Allah dari surga akibat pembangkangannya, dan terdorong pula oleh rasa iri hati dan dengki terhadap Adam yang menjadi sebab sampai ia terkutuk dan terlaknat selama-lamanya, tersingkir dari singgasana kebesarannya. Iblis mulai menunjukkan rancangan penyesatannya kepada Adam dan Hawa yang sedang hidup berdua di surga yang tentram, damai, dan bahagia. Ia menyatakan kepada mereka bahwa ia adalah kawan mereka dan ingin memberi nasihat dan petunjuk untuk kebaikan dan mengekalkan kebahagiaan mereka. Segala cara dan kata-kata halus digunakan oleh iblis untuk mendapatkan kepercayaan Adam dan Hawa bahwa ia betul-betul jujur dalam nasihat dan petunjuknya kepada mereka. Ia membisikkan kepada mereka bahwa larangan Tuhan kepada mereka memakan buah-buah yang ditunjuk itu adalah karena dengan memakan buah itu mereka akan menjelma menjadi malaikat dan akan hidup kekal. Diulang-ulangilah bujukannya dengan menunjukkan akan harumnya bau pohon yang dilarang indah bentuk buahnya dan lezat rasanya. Sehingga pada akhirnya termakanlah bujukan yang halus itu oleh Adam dan Hawa, dan dilanggarlah larangan Tuhan. Allah mencela perbuatan mereka itu. Allah telah menerima taubat Adam dan Hawa, serta mengampuni perbuatan pelanggaran yang mereka telah lakukan. Di mana-mana telah melegakan dada mereka dan menghilangkan rasa sedih akibat kelalaian peringatan Tuhan tentang iblis, sehingga terjerumus menjadi mangsa bujukan dan rayuannya yang manis namun beracun itu. Adam dan Hawa merasa tentram kembali setelah menerima pengampunan Allah.
dan selanjutnya akan menjaga jangan sampai tertipu lagi oleh iblis, dan akan berusaha agar pelanggaran yang telah dilakukan dan menimbulkan murka dan teguran Tuhan itu menjadi pengajaran bagi mereka berdua untuk lebih berhati-hati menghadapi tipu daya dan bujukan iblis yang terlaknat itu. Harapan untuk tinggal terus di surga yang telah pudar karena perbuatan pelanggaran perintah Allah hidup kembali dalam hati dan pikiran Adam dan Hawa, yang merasa kenikmatan dan kebahagiaan hidup mereka di surga tidak akan terganggu oleh sesuatu, dan bahwa ridho Allah serta rahmat-Nya akan tetap melimpah di atas mereka untuk selama-lamanya. Allah telah menerima taubat Adam dan Hawa, serta mengampuni perbuatan pelanggaran yang mereka telah lakukan. Di mana-mana telah melegakan dada mereka dan menghilangkan rasa sedih akibat kelalaian peringatan Tuhan tentang iblis, sehingga terjerumus menjadi mangsa bujukan dan rayuannya yang manis namun beracun itu. Adam dan Hawa merasa tentram kembali setelah menerima pengampunan Allah, dan selanjutnya akan menjaga jangan sampai tertipu lagi oleh iblis, dan akan berusaha agar pelanggaran yang telah dilakukan dan menimbulkan murka dan teguran Tuhan itu menjadi pengajaran bagi mereka berdua untuk lebih berhati-hati menghadapi tipu daya dan bujukan iblis yang terlaknat itu. Harapan untuk tinggal terus di surga yang telah pudar karena perbuatan pelanggaran perintah Allah hidup kembali dalam hati dan pikiran Adam dan Hawa, yang merasa kenikmatan dan kebahagiaan hidup mereka di surga tidak akan terganggu oleh sesuatu, dan bahwa ridho Allah serta rahmat-Nya akan tetap melimpah di atas mereka untuk selama-lamanya. Qabil dan Habil adalah saudara sekandung dari Adam dan Hawa. Qabil sebagai kakaknya dan Habil sebagai adiknya. Kedua putra itu mempunyai sifat yang berbeda. Karena itulah sering terjadi perselisihan di antara keduanya, yang berakhir dengan pembunuhan Habil. Peristiwa ini berawal ketika Allah memerintahkan Nabi Adam menikahkan Qabil dan Habil secara silang. Lalu, Qabil tidak setuju. Selanjutnya, untuk menyelesaikan itu, Nabi Adam memerintahkan keduanya untuk berkurban. Siapa yang korbannya diterima, maka ia berhak nikah dengan Iklimah, seorang gadis manis, saudara kembar Habil. Ternyata korban Habil yang diterima. Kemudian, Qabil datang mendekati Habil dan berkata, "Sungguh aku akan membunuhmu." Lalu, Habil berkata, "Sungguh Allah itu hanya menerima korban orang yang bertakwa, dan seandainya kamu akan membunuhku, niscaya aku tidak akan membalas membunuhmu, sehingga kamu yang berdosa dan menghuni neraka." Lalu Qabil menjadi tambah marah dan membunuh Habil. Kemudian Allah mengutus 2 ekor gagak untuk memberi pelajaran kepada Qabil yang telah membunuh Habil. Kedua burung itu berkelahi hingga satu di antaranya meninggal. Kemudian gagak yang masih hidup itu menggali tanah. Gagak yang mati dimasukkan ke dalamnya dan ditimbuni dengan tanah. Dan Qabil tersentuh hatinya. Lalu Qabil menanam mayat Habil sebagaimana yang dicontohkan burung gagak tadi. Seusai mengkubur Habil selama 100 tahun lamanya, dia tidak bisa tertawa dan tidak terlihat kemenangannya atas dirinya. Lalu Qabil lari ke kota Aden, daerah Yaman.